I hope you fine. Selama 14 tahun SMK Purnama Bakti berdiri, alhamdulillah untuk pertama kalinya di YouTube SMK Purnama Bakti kita mengadakan acara video podcast. Dan kita telah mengundang bintang tamu dari sangat jauh dan sangat istimewa dan juga spesial khusus untuk Sobat PB untuk memberikan motivasi kepada kalian. Emang aku pengen tahu nih ya kak, siapa sih yang mau diundang nih ke podcast kita ini? Emang Dila nggak tahu? Enggak, aku belum tahu. Mau tahu aja atau mau tahu banget? Mau tahu banget dong. Masa iya? Iya dong. Oke, karena Dila pengen tahu dan Sobat PB juga pasti penasaran dong siapa sih orang yang akan kita undang di acara podcast kali ini. Stay tune, jangan tunggu lama-lama. Mari kita langsung lihat videonya. Oke, let's go. Assalamualaikum, Mister. Waalaikumsalam. Mister, how are you today? Alhamdulillah fine. How about you? Alhamdulillah, I'm fine. Oke, Mister, kalau speaking bahasa, terima kasih Mister telah menyempatkan waktunya untuk datang ke acara podcast kita kali ini di SMK Purnama Bakti. Terima kasih sekali. Dan untuk para Sobat PB, jadi inilah orangnya yang kita omongin dari tadi, yang bikin Fadilah bener-bener bingung dan kepo. Siapa sih orangnya yang kita undang? Betul. Nah, inilah orangnya yang sudah kita undang. Kalian mau tahu apa yang dia lakukan profesi dan bagaimanakah dia bisa menjalankan profesinya itu? Untuk itu, mari kita langsung tanyakan kepada Mister. Mungkin Mister bisa memperkenalkan diri sedikit kepada Sobat PB dan kita semua. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kenal maka kata sayang katanya kan. Benar. Ya. Saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Syarif Hidayatullah. Alhamdulillah sekarang sedang berlibur di Indonesia untuk beberapa pekan saja, dan alhamdulillah di sini dipertemukan dengan orang-orang luar biasa, cantik, juga teman-teman semuanya yang menyaksikan kita di sini. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah senang, terima kasih atas penyambutannya yang luar biasa ini. Kita juga terima kasih. Ya, namanya kita manggilnya apa nih? Takutnya kita salah panggil ya kan? Mungkin kita manggilnya Kak, Om atau Abang gitu. Ya, panggilan sebenarnya terserah ya, cuman mungkin biar nyamannya, lebih mengayomi kali ya. Panggil saja kakak. Kak Syarif ya mungkin bisa. Boleh Kak Syarif. Oke, Kak Syarif. Jadi nama bintang tamu yang kita undang sekarang itu namanya Kak Syarif. Kenalkan, ini namanya Kak Syarif. Dan kalian mau tahu nggak sih bagaimana profesi yang dia jalankan sekarang? Mungkin kita langsung tanya-tanya saja. Untuk Kak Syarif nih, Kak, sebenarnya profesi yang Kakak lakukan sekarang itu apa sih, Kak? Saya alhamdulillah untuk sekarang ini bekerja di Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI yang berada di Teheran, tepatnya di staf atas pertahanan di sana ya. Dan selain itu juga alhamdulillah sedang melanjutkan kuliah S2 juga secara online ya. Di sana jurusan hukum perdata. Kalau boleh tahu di universitas mana ya, Kak itu? Itu di Universitas Internasional Al Mustafa. Ya. Masya Allah. Keren nih guys. Jadi sekarang kakak tuh lagi di Indonesia dulu nih, lagi libur tinggal. Jadi dari luar negeri ke sini. Iya betul. Kalau boleh tahu kakak di sini sampai berapa lama ya, Kak? Saya cuti alhamdulillah untuk kali ini dapat waktu 4 minggu ya. 4 minggu? Iya 4 minggu. Menurut kakak waktu 4 minggu itu sebentar gak atau lama gitu di Indonesia? Sangat sebentar sekali ya. Kurang banget sebulan kita tinggal di negara sendiri itu sangat kurang. Tapi ya bagaimanapun juga kan kita sudah bekerja di sana, kita udah punya kesibukan di sana. Jadinya di sini ya istilahnya mudik ya, mudik lebaran kemarin. Kan? Mudik lebaran. Lebaran di sini, Kak? Iya, kemarin alhamdulillah lebaran di sini. Kalau di sini tinggal di mana tuh, Kak? Saya tinggal di Bogor. Bogor juga di sini di Sukaraja ya tepatnya. Oh, Cijujung.
Oh bukan, Di Cijujungnya, Sukaraja Cijujung tahu mana nih? Oh, Sukaraja itu luas ya? Luas. Ya, Sukaraja itu luas apa saya mikirnya Sukaraja itu kecil ya ini? Ya, Sukaraja taunya Cijujung aja. Cijujung ya. Emang daerah mana itu Kak? Saya Sukaraja daerah Nagra. Tahu kan Nagra? Enggak. Aduh ya Allah. Kita Perlu explore lebih jauh lagi Iya, ke iya. Bogor. Kayaknya kita bisa nih ya main gitu Oh, kalau boleh kakak banget, boleh, kita boleh. bisa sharing-sharing gitu. Iya. Dan, kakak tinggal di luar negeri udah berapa lama itu Kak? Saya tinggal di sana dari tahun 2011. Sekarang 2023 artinya 2022 artinya kurang lebih 11 tahun di sana. Kalau misalnya dari sana nih ya di luar negeri sama di Indonesia, sebenarnya kakak lebih betah di mana nih? Tinggal di Indonesia kah atau di luar negeri? Oh, kalau masalah lebih betah ya, ya kan ada istilah Baiti Jannati. Apa itu artinya? Rumahku adalah surgaku. Masya Oke, Allah. rumah kita adalah Indonesia. Berarti Indonesia adalah surga kita. Ya jelas ya kalau masalah betah, pastinya lebih betah tinggal di negara sendiri. Lebih nyaman, kita lebih tahu budaya di sini, dekat dengan keluarga dan semuanya. Ya kalau ditanya lebih betah, pastinya lebih betah di sini. Di sana kita cuman perantauan saja kan, cuman sementara saja di sana. Ya karena di sana kita belajar dan sekarang bekerja, dan pastinya di sana nggak selamanya. Dan Indonesia jadi nanti tempat peristirahatan terakhir kita ya di sini, insya Allah ya. Oke Kak, aku mau nanya, profesi kakak di sana itu jadi apa ya Kak? Saya di sana kebetulan di staf administrasi di kantor atas pertahanan pada KBRI Teheran. Bidang apa itu Kak, boleh tahu? Ya administrasi mungkin sebagaimana di sini ya, misalkan kita laporan mendata surat menyurat, dan mungkin lebih ke misalkan menerjemahkan surat. Jadi kalau misalkan ada surat masuk dari pemerintahan Iran sana yang akan dikirimkan ke Indonesia, ya otomatis kan bahasanya Persia yang digunakan ya. Dan kalau disampaikan ke pemerintah kita mungkin ya perlu diterjemahkan terlebih dahulu. Nah biasanya kakak terjemahkan dulu. Atau ada misalkan dari surat pemerintah kita Indonesia yang disampaikan ke pemerintah Iran, otomatis dalam bahasa Indonesia, ya nanti kita terjemahkan dulu nih dari bahasa Indonesia ke bahasa Persia. Begitu misalnya. Berarti kakak bisa bahasa Persia dong? Ya alhamdulillah di sana 10 tahun, 11 tahun tinggal di sana, harus berbaur di sana, tentunya harus bisa bahasa di sana juga kan. Coba Kak. Aku mau dengar. Nah, iya. Oke, ngomong apa ya? Bagus ya. Terserah aja itu. Ya misalkan perkataan sehari-hari Holutun Citure. Apa itu? Iya, bagaimana kabar kalian? Nah, kita kalau ditanya gitu jawabnya apa tuh, Kak? Alhamdulillah manhubam untuk saya. Alhamdulillah Manhubam gitu. Saya baik-baik saja. Atau kalau kami mau hubim. Mau hubim. Iya. Kami baik gitu. Boleh nih jadi guru. Boleh nih kayaknya kita masukin tinggalan Siap. dari jadwal ya, Siap. Jadi pasnya kapan. Nah, Kak Syarif tuh pernah nggak sih waktu kecil mikir, oh kok Kak Syarif saat udah dewasa kayak gini dapat pekerjaan bisa di luar negeri? Apakah itu cita-cita dari kecil kah atau gimana nih? Waduh, ini kalau cerita dari kecil itu pastinya lama banget Ya nggak apa-apa dong, kita seneng kan lah ya ngedengerinnya ya. Cuman dulu itu ya emang curhat nih ya. Iya, iya. Cerita kehidupan dulu ya kan. Ya, nggak apa-apa. Ya dulu kakak itu udah ditinggal orang tua itu dari kecil ya. Dari kecil, dari waktu kakak SD. Kan dari kakak SD udah ditinggal. Saya kurang lebih umur 9 tahun ya. Ditinggal orang tua tuh maksudnya bekerja kah Ya, atau bagaimana? mereka meninggal. Dua-duanya apa? Iya, dua-duanya kan. Di situ ya mungkin kalau dulu mungkin bandel-bandel gitu kan, waktu masih kecil bandel, cuman ketika kehilangan mereka itu berat ya, untuk menjalani hidup berat, tapi ya bagaimanapun kita harus tetap move on gitu, kita lanjutkan hidup kita kan. Dari situ ya mulai berpikir ya bagaimana caranya gitu agar terus hidup, banting tulang. Ya dulu dari kecil udah mulai bekerja gitu kan. Oh, bekerja apa itu, Kak? Bekerja apa aja yang ada gitu kan, jual kresek di pasar misalnya. Pernah nggak? Pernah. bawain di pasar pernah. Jadi yang misalkan jualan es mambo di kampung. Iya, keliling gitu, Iya, Kak. keliling. Jualan ya apalah banyak gitu ya. Itu ya biar dapat uang jajan gitu istilahnya. Dan dari situ tuh berpikir bagaimana saya harus
melanjutkan hidup saya nih. Setelah SD masuk SMP, milih SMP mana yang kira-kiranya mampu. Dulu mungkin belum ada dana bos yang gratis kayak gitu kan, kayak kalau masuk SMP itu yang mahal gitu kan, ya kan cari-cari di mana. Oh ternyata ada misalkan di pondok pesantren yang gratis untuk misalkan program yatim dan duafa itu kan digratiskan, masuk situ. Oke, di situ lanjut mondok di sana juga kan, mondok SMA. Nah di SMA itu kan mulai suka-suka baca buku nih, salah satu kayak misalkan buku Laskar Pelangi, dan yang paling berkesan, maksudnya yang paling berpengaruh itu bukunya Ayat-Ayat Cinta. Ayat Cinta, bukan masalah cintanya ya, tapi motivasi kuliahnya di luar negeri itu loh. Jadi mulai SMA itu, waduh keren nih, kayak Andra Hirata kuliah di Eropa, atau misalkan kayak Habibur Rahman El-Shirazi kuliah di Mesir. Nah di situ mulai tumbuh, wah enak juga nih kalau kuliah di luar negeri gitu kan. Nah dari SMA, dari kelas 1 SMA itu kakak udah mulai cari-cari link beasiswa. Padahal itu masih 1 SMA loh ya. Kelas 1 SMA loh ya. Kan pada biasanya ya pelajar-pelajar SMA sekarang, SMA atau SMK lah ya pada umumnya, kalau kelas 1 tuh mereka kayak masih mikir bisa kayak cinta-cintaan ya, masih nyari teman-teman banyakin, nongkrong sana nongkrong sini. Tapi ini Masya Allah, tepuk tangan dulu dong, sudah bisa. Oke, dari situ, dari 1 SMA itu udah mulai pokoknya saya harus seperti mereka gitu, yang keren-keren. Ya bahkan dulu bercita-cita ingin jadi penulis, ya kan? Penulis novel misalnya kayak gitu. Berarti Mister maaf ya Mister dipotong. Salah satu orang yang pencipta novel dong? Iya, dulu pencipta novel. Sekarang jadi sekarang udah sibuk bekerja jadi jarang baca ya. Bacanya baca yang terlalu serius gitu. Dulu ya suka, waktu SMA mulai suka baca-baca, malah ya harus tiap hari itu harus baca gitu kan. Kalau nggak baca nggak, iya, kayak ada yang kurang gitu kan. Berarti membaca itu diibaratkan sebuah prioritas ya di kehidupan kakak itu. Waktu rajin ada novel terbaru, bakal langsung apa aja gitu, setiap ada kakak baca. Cuman emang nggak serius ya, novel istilahnya, tapi ya suka. Cuman dari situ benar-benar termotivasi aja gitu untuk terus menjalani hidup. Oke, cari-cari terus. Ingat banget dulu ada kejadian nih 1 SMA. Kakak ikut Pildacil. Pemilihan dai cilik. Kan dulu udah suka ikut lomba-lomba pidato gitu kan. Mendai itu di sana di pondok. Nah, dulu tuh ada pernah kejadian dari sponsor Inso datang ke pondok mengadakan lomba Pildacil. Pilihan dai cilik, ya kan. Nah, kebetulan ya kakak ikut, kakak menang. Nah, si jurinya Pildacil itu mungkin oh ini orang keren nih gitu kan mungkin. Nah, dia tuh ngasih kartu nama. Dia bilang, kamu kalau ingin beasiswa ke Mesir bisa saya usahakan. Oke, dia kasih kartu nama nih. Kita di pondok, kalau dulu kan di pondok belum ada yang namanya HP atau apa, kita cuma bisa nyimpan si kartu nama ini. Oke, disimpan kelas 2 namanya di pondok ya kan, pindah ke lemari, si kartu nama ini hilang. Itu kan salah satu impian bisa ke Mesir saat itu yang udah menggebu-gebu, kayak misalkan persiapan bahasa Arab udah mulai di ini, tiba-tiba si kartu nama, si poin penting ini hilang. Entahlah di lemari mana ditaruhnya, atau pas pindah kemana, kebakar, kebom, saya nggak tahu ya. Hilang. Itu yang sempat, ya gimana lagi saya bisa keluar negeri, ini adalah salah satu jalan saya gitu tuh bisa ke sana. Tapi si kartu nama ini hilang gitu, dan lost kontak lah sama beliau ini karena nggak pernah hubungi dia. Ya udah, tapi pasti ada cara lain gitu untuk bisa keluar negeri ya. Pasti cara. Terus ya udah, dulu mungkin cuman bermimpi aja ya kan, apalagi kalau kita misalkan baca ya novel-novelnya Andra Hirata, orang seperti kita tanpa mimpi akan mati, ya kan. Ya kakak dari orang ini kalau misalkan nggak bermimpi ya bisa apa gitu, kalau nggak berharap apa-apa, nggak punya cita-cita apa, bisa apa gitu ya. Jadi bener-bener dari situ termotivasi sekali ya. Oke, mimpi harus terus berlanjut, kartu nama tidak berarti, pasti ada jalan lain ya kan. Udah 2 kelas 3 SMA itu udah tinggal 1 tahun lagi dong. Oke, udah tuh ini harus sudah benar mencari kan. Dulu kakak gini, kuliah itu mahal ya kan. Mungkin orang seperti kita untuk kuliah itu agak sulit gitu. Apalagi dulu mungkin 2010, 2011 yang kayaknya kalau kuliah itu mahal banget gitu. Kalau sekarang alhamdulillah ya kalian mudah gitu untuk masuk kuliah itu. Tapi dulu sulit. Sulitnya bagaimana? Sulit. Ya pertama penerimaan, kedua kita tahu lah kalau untuk masuk kuliah itu mahal gitu kan.
kelihatannya mahal banget. Dulu tuh gak kelas 3 SMA, oke lah gak apa-apa gak keluar negeri juga, yang penting kuliah deh di mana aja juga gitu. Yang penting kuliah, tapi yang penting bisa mampu gitu dengan kantor kita. Kakak udah mulai cari-cari beasiswa ke Madinah, ke Mesir, udah daftar ke sana sini nih, udah daftar mungkin. Hah? belum diterima. Jadi nggak langsung ya ke Iran juga, nggak langsung diterima begitu saja. Oke, pas di malam-malam momen terakhir, aduh di sini nggak diterima, di sana nggak diterima, nggak apa-apa deh, nanti kuliah di dalam negeri aja gitu, nggak usah ke luar negeri. Tiba-tiba dipanggil Pak Kiai di pondok, ini ada ke Iran, mau nyoba gak? Dikasih nih brosur, bahkan brosur juga fotokopian, cuman fotokopian aja, tapi brosur di situ ada link, ada link website. Ya kakak langsung cari dong itu link website, kayak syarat-syaratnya ini aja. Ya udah, syarat-syarat semua dipenuhi. Ujiannya dari banyak orang juga waktu itu kan, banyak orang, 3 hari di Jakarta, ujian 3 hari, ujian tertulis, ujian lisan, dan sebulan kemudian alhamdulillah memang kakak termasuk dari salah satu yang diterima saat itu. Prosesnya prosesnya panjang ya, panjang. Ini cerita versi singkatnya ya. Gitu. Pas kakak kuliah di sana tuh ya, kakak pernah nggak sih mikir gini, oh saya kan otomatis bakalan pindah ya, bukan di Indonesia lagi, merantau, dan kakak pasti ketika tinggal di luar negeri sana pasti sendiri dong, nggak bawa keluarga. Kakak mikir gini nggak sih, nanti di sana saya sama siapa ya, kayak tinggalnya gimana, saya nanti kehidupan sehari-hari, uang dari mana? Pernah nggak sih kak mikir kayak gitu? Jelas, mikir seperti itu banget ya. Mungkin kalau misalkan kalian insya Allah keluar negeri juga, Amin. itu pasti yang paling pertama dipikirkan tuh, aduh saya tinggal di sana sendiri jauh dari keluarga gitu. Itu pikirannya, pikiran jelek semua kayak gitu. Di sana sulit gak ya, gimana kita beradaptasi dengan budaya di sana? Itu bakal ada pikiran-pikiran seperti itu ya, bakal ada. Apalagi ketakutan terbesar ya itu deh, meninggalkan negara sendiri gitu. Itu tuh yang, aduh gimana ya di sana, bisa gak ya hidup, betah gak ya di sana gitu. Banyak. Tapi ternyata pas di sana, ketemu dengan orang-orang Indonesia di sana. Itu yang di sana kita misalkan ketemu dengan orang dari Papua, dari Sumatera, dengan orang-orang jauh. Tapi karena sesama orang Indonesia, walaupun beda di sini kan mungkin jauh ya terlihatnya. Tapi di sana itu benar-benar kayak keluarga jadinya. Kan walaupun jauh dari pulau sana, tapi di sana benar-benar jadi keluarga dekat. Dan alhamdulillah saya menemukan keluarga baru di sana. Jadi yang tadi pikiran-pikiran buruk ternyata di sana nggak seburuk itu kok gitu. Berarti kakak istilahnya di saat udah tinggal di sana udah kayak enjoy gitu ya, bahkan merasa gak kesepian ya, kayak ada keluarga di situ. Dan kita mau tahu nih kak, apa sih kak motivasi kakak yang bener-bener pengen banget kuliah di luar negeri gitu? Apakah ada sebuah keinginan tertentu? Ya, yang pasti motivasi pertama ya keluarga ya. Ya keluarga is my everything gitu. Kayak dulu itu ya kita ketika ditinggal orang tua gitu, dan ya kita harus survive gitu ya, harus benar-benar mengambilkan nama besar keluarga, menaikkan derajat keluarga ya kan. Kadang mungkin kalau di kampung si anak itu kuliah nih di luar negeri, itu kan keluarga kita ikut-ikut terangkat gitu kan, ikut terangkat jadi ya, dan itu memberikan kebahagiaan juga buat keluarga ya. Jadi ya mungkin motivasi terbesar ya family ya, keluarga. Kakak kan udah kerja di sana nih sebagai kedutaan, itu kan berarti pekerjaan yang benar-benar kayak wah banget gitu ya kan. Nah di saat kakak udah dapet pekerjaan kayak gitu dan kakak lakukan sekarang, gimana rasanya kak? Ya alhamdulillah, apa ya seneng aja gitu, bangga gitu, dan alhamdulillah gitu bisa melihat keluarga bahagia itu yang kan bahagia, pulang ke sini gitu, terus memberikan ya bahagia aja. Kadang merasa bangga gitu dengan sendiri, padahal kalau lihat ke belakang yang sulit banget gitu kalau dilalui, kayak dulu gak terpikirkan gitu bakal jadi seperti itu gitu. Dan ternyata ya Allah memberikan jalannya gitu. Kan pas kakak mau berusaha untuk kuliah ke luar negeri ya, nah kakak kan sibuk untuk mencari beasiswa ya kan, mencari jalan sini tapi pernah nggak sih kakak tuh dapat omongan entah dari teman atau dari keluarga, kayak misalnya Kak Syarif mah nggak bakal gitu sampai ke luar negeri, kayak mimpinya tuh terlalu tinggi gitu, ada nggak? Nggak terdengar ya, cuman
mungkin adalah gini ya, apalagi kita tahu Iran itu ya negara Syiah, tahu kan, negara Syiah terbesar di dunia. Nah kita misalkan ahli sunnah ya, jadi ngapain sih ke sana gitu, ntar kamu jadi Syiah jadi apa gitu kan. Itu salah satu menjadi ketakutan terbesar ya kan, diomongin gitu pas pulang, ini orang udah Syiah nih ya kan, kayak gitulah. Tapi ya kakak jalan di sana dan apa ya, it's fine gitu loh, dan tidak ada sama sekali paksaan apapun untuk kita ikuti mereka gitu. Dan ya mereka juga care gitu sama kita, peduli dan baik gitu, maksudnya nggak seburuk yang dikatakan orang-orang gitu, ketakutan kayak gitu. Kalau misalkan omongan, ngapain ini orang mimpi jauh-jauh banget, kayak pernah kamu jangan ke sana deh, itu awal-awalnya banyak banget gitu ya. Tapi ya kakak terus hantam saja gitu badai-badai itu. Udahlah, nggak penting misalkan orang, yang penting kita tahu sendiri, mengalami sendiri, dan alhamdulillah bisa dijalani gitu. Oh jadi kakak sebenarnya ada nih omongan-omongan yang rada kurang enak ya didengar, dan kakak mencoba menjawabnya atau melakukannya tuh kayak tidak perlu mendengarkan orang lain ya. Tapi kan ada nih ya, dan kita sendiri pun suka merasakan gitu, kita ingin berbuat baik nih, tapi pasti ada aja gitu orang lain tuh kayak ngomong ini mimpi kita terlalu tinggi lah, atau kita terlalu keinginan terlalu besar lah. Nah bahkan sebenarnya emang sih solusinya itu kita tidak perlu mendengarkan, tapi kan gimana ya, terkadang kita juga ngerasa mendengarkan omongan itu terlalu memakan, dan itu tips dan solusinya biar kita benar-benar kuat, kita istiqomah nggak ngedengerin omongan orang itu gimana kak? Ya kita fokus pada tujuan kita. Fokus pada tujuan, pada intinya. Ya kita punya tujuan ya kan, kita pasti punya tujuan di setiap hidup kita masing-masing, dimanapun nanti kita berada, yang penting kita udah punya tujuan. Ya di tujuan itu pasti like-like itu banyak ya, ya cemo-cemo atau misalkan anggapan-anggapan orang lain. Ya udah tadi benar gitu kan, apa namanya, biarkan anjingmu bong kafilah berlalu, ya kan, ada pernah dengar kan istilah itu gitu. Ya udah, perlu ditanggapi ya tidak perlu juga gitu kan. Oh kita udah punya tujuan dan kita yakin dengan tujuan yang akan kita tuju itu kan, untuk apa kita tanggapi, perlu dengar, perlu dijawab, tergantung juga kan. Kadang kita perlu klarifikasi gitu kan. Klarifikasi apa nih kak? Misalkan oh kamu nggak baik terus sana, kita jawab oh sebenarnya gini, nggak seperti itu gitu misalkan. Kayak misalkan ya contoh yang tadi misalkan ngapain kuliah di sana gitu kan, di sana itu Syiah atau apa kita perlu klarifikasi gitu kan. Oh iya emang di sana misalkan mazhabnya Syiah gitu kan, tapi ya apa namanya, mereka bisa menghormati kita juga gitu. Kita klarifikasi nih biar mereka nggak khawatir terus sama kita gitu. Atau misalkan yaitu dia misalkan mimpi kita terlalu tinggi ya kan, kamu nggak akan bisa, ya itu kan misalkan membuat mental kita down ya kan. Ya kita jawab, oh saya punya tujuan ini gitu, dan ya apapun omong kalian bisa saya cerna gitu, bisa saya maklumi gitu kan, kekhawatiran kalian kayak gini, tapi ya saya akan tetap fokus dengan apa yang saya tuju itu. Berarti kakak benar-benar fokus ya apa yang kakak mau dan benar-benar dituju. Nah tapi denger gak sih Fadilah, tadi kan Kak Syarif tuh ngomong ya pas dia mau ke luar negeri kan nyari beasiswa kesini kesana kesini kan, banyak banget rintangan, bahkan sampai kartunya hilang kan. Nah itu kan proses menuju mau kuliah ya. Nah di saat bapak sudah kuliah sesudah S1 nih, sedang mau S2, bapak juga kan bekerja sebagai kedutaan di luar negeri kan. Di saat bapak bekerja ada nggak sih kayak sebuah masalah gitu ataupun kayak hambatan di saat bapak bekerja gitu? Kalau hambatan-hambatan dalam bekerja mungkin pasti ada aja ya. Cuman yang alhamdulillahnya hambatan itu nggak terlalu berarti gitu. Bukan nggak terlalu berarti ya, yang oh itu mah mungkin hambatan yang bisa dilalui aja. Dan itu dia tadi, udahlah kerja ya kerja gitu, ngerti gak? Kerja, saya fokus aja dengan kerjaan saya. Biarkanlah orang misalkan ngomongin oh orangnya kayak gini, oh orang kayak gini. Ya udah biarin gitu loh, nggak digubris sama sekali. Ya udah kerja, saya kerjakan yang menjadi pekerjaan saya, dan hambatan-hambatan yang seperti itu ya
bagi saya mungkin alhamdulillah ya belum ada hambatan yang besar kali ya. Ya mudah-mudahan sih tidak ada gitu. Dan saya jalanin saja gitu, fokus dengan kerjaan saya. Ya alhamdulillah supaya bisa dilalui gitu. Dan bisa sampai alhamdulillah saat ini gitu kan, bisa tersenyum bahagia terus, yang penting bahagia terus kan. Happy aja ya. Happy aja udah gitu. Aku mau nanya nih kak, kan kakak di luar negeri udah lama nih. Ada beberapa bahasa dong yang udah kakak kuasai atau dipelajari gitu. Iya. Apa aja sih? Kalau di luar negeri ya, ya karena kakak di Iran, Ya. mungkin bahasa yang paling Selain dipelajari itu- adalah Persia ya. Selain itu, Cuma dulu pernah punya temen misalnya orang Pantai Gading, teman sekamar, Pantai Gading, Afrika, dan mereka menggunakan bahasa Prancis di sana. Dulu sempet pengen belajar bahasa Prancis Iya. sama dia, tapi cuma beberapa kalimat doang dan pelat udah gitu. Ya masih karena ingat gak tuh? ya misalkan queste tuve. Apa tadi? Double. Kamu kasih. Iya kayak Ya kalau dobre utra itu Dobre bahasa utra ya? kalau itu bahasa Rusia. Oh, itu Rusia. Iya, pernah juga Bahasa kan punya Rusia. teman orang Rusia. Pernah juga belajar tapi yang kayak gitunya aja gitu. Dobre utra itu. Kayak gitulah. Dan yang kakak lakukan sekarang ini sebenarnya tuh yang kakak lakukan sekarang nih ya kan berarti kakak tuh istilahnya apa ya, pekerjaannya udah enak lah ya kan, impian kakak sudah tercapai kuliah di luar negeri, dan bahkan mungkin bonusnya kakak bisa bekerja di luar negeri gitu loh. Dan yang kakak lakukan sekarang nih, yang kakak dapatkan sekarang sebenarnya itu dari perilaku kakak saat kecil tuh mempengaruhi nggak sih kak keadaan kakak sekarang ini? Mempengaruhi ya kalau saya. Apa itu yang mungkin mempengaruhi? Kalau kakak mungkin dari dulu itu gini, kayak punya motivasi tersendiri gitu kan. Allah fi auni abdi mada malu abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong hambanya ketika kita menolong orang lain. Nah, itu tuh yang apa ya, kalimat hadis ini tuh dari dulu selalu kakak camkan baik-baik gitu kan, dari dulu ya kan, dari kecil. Dan ya seneng aja gitu kalau misalnya kita tolong saudara kita, nolong. Dan ternyata itu tuh ketika kita menolong orang lain, Allah itu akan menolong kita dengan caranya sendiri gitu. Karena kerasa ya dari dulu itu ketika kita menolong, kita akan ditolong, itu perasa itu loh. Ya misalkan dari kecil ya suka aja gitu berbaur sama teman-teman, menjalin komunikasi, dan ya menolong sekecil apapun gitu. Dan itu tuh nanti itu benar-benar akan berpengaruh sampai saat sekarang gitu. Ketika kita misalkan dalam kesulitan atau apapun, Allah selalu memberikan caranya mengirimkan seseorang orang lain untuk menolong kita gitu. Karena misalkan kakak untuk bekerja di kedutaan pun itu kan ya berikut pertolongan orang lain. Dan itu karena misalkan jadi apa ya namanya, kakak mulai dekat dengan kedutaan gitu kan. Karena misalkan dulu kita misal ada kejadian, ya kita pernah dirampok misalkan, dirampok. Kedutaan di kantor kakaknya kah atau Enggak, dulu misalkan pas lagi jadi mahasiswa. Oh. Ini yang pengaruh kenapa kakak misalkan bisa jadi kerja di kedutaan gitu kan. Kan itu dari misalkan kita dulu pernah kerampokan gitu. Ya terjadi kerampokan, kita lapor ke kedutaan. Dan ya kakak misalkan bantu teman-teman gitu. Kakak mungkin salah satu korban itu juga. Cuman kan kita dari 5 orang 7 orang dirampok sama orang Iran, yang teman-teman yang lain mungkin belum apa yang namanya ya belum terlalu kenal dengan kedutaan. Ya kakak tolong, kakak kenalkan dengan kedutaan. Justru malah berkat pertolongan itu ya kan, kakak jadi dekat dengan kedutaan. Setelah itu dekat semakin dekat, yang akhirnya ketika kakak lulus S1 nih ya kan, ditawarin kerja di kedutaan gitu. berarti benar ya, sebuah kebaikan itu bakal benar ngaruh ke kehidupan kita. Iya, Kakak benar itu. tertolong. Gitu. Dan saya mau tanya nih kak, di saat kakak kuliah di Iran sana, itu kakak tuh tinggalnya di mana? Kalau dulu mahasiswa ada apartemen, ada asrama yang disiapkan oleh kampus. Oh, Ya kan? bisa dari sana sudah disediakan. Iya, disediakan kampus. Dan sekarang setelah kerja di kedutaan disiapkan juga apartemen oleh kantor atas pertahanan. Dan di sana kita itu ada namanya markas ya. Markas. Ya, Ya kan? markas Markas sendiri. itu salah satu tempat yang disiapkan oleh kantor Atan KBRI Teheran untuk menampung mahasiswa-mahasiswa di sana. Ya kan, kalau misalkan ada mahasiswa yang punya masalah atau misalkan mau ada yang datang dari luar kota Teheran yang ingin datang ke Teheran,
itu bisa datang ke markas. Dan ya kakak diamanahkan untuk menjaga itu markas. Markas itu sebuah apartemen kecil ya kan, kurang lebih ukuran 90 meter, ada 2 kamar. Ya, Besar itu. fasilitasnya lumayan lengkap di sana. Jadi biasanya kita kumpul-kumpul masyarakat Indonesia atau mahasiswa yang sedang belajar di sana, kita biasanya berkumpul di markas itu. Nah, Berarti- kakak tinggal di sana. Suka ngadain acara-acara gitu di markas? Iya, jelas Apa aja kita tuh? banyak. Kalau misalkan malam Jumat, kadang kita suka badminton bareng. Badminton olahraga ya, kegiatannya olahraga. Nah nanti setelah misalkan olahraga kita makan-makan tuh di markas. Malam iya, Jumat. Tiap malam Jumat. Kirain Itu saya yang itu rutinnya. baca Yasin. Eh, Ya itu pribadi, Iya itu aja. pribadi ada. Tapi benar. Tapi kadang kita misalkan minimal 1 bulan sekali kita ngadain zikir tahlil, Oh, membaca gitu. yasin di markas itu. Atau ada event-event misalkan kayak Maulid Nabi atau yang lainnya, atau misalkan ada yang ulang tahun mahasiswa, biasa kita rayakan ya di markas itu. Rame di sana ya? Rame. Alhamdulillah sih ya, walaupun kurang dari 20 orang gitu. Oh, Kurang dari kurang itu dari kan. 20. Saya kira Mahasiswanya ya. Nah, kalau misalnya di Indonesia kan ada ayam nih, ayam tuh kayak dibikin pecel, dibikin Iya. kayak Kentucky. Di sana ada nggak kayak gitu-gitu? Ayam banyak sih, ayam maksudnya dimasak berbagai rupa. Salah satu misalnya tadi celumur, atau dijadiin jadi akbar juje. Itu apa itu? Contohnya? Akbar juje juga hampir sama gitu kan, Kayak Ayam goreng kah? kayak ayam goreng gitu, Oh. cuman empuk aja gitu, tapi enak. Iya. Akbar juje atau misalkan juje kabob itu dibakar, ayam ayamnya juga dibakar. tetap? Iya, ayam juga dibakar. Atau refsanjon. Refsanjon sama ayam dibakar, cuma dicampur pakai kacang almond gitu. Oh, berarti Beda. di sana makanannya agak gimana ya? Wah gitu ya. Wah, kalau dilihat tuh masih apalagi kalau dilihat gambar tuh kayaknya enak gitu. Iya, Pas tapi kalau dicobain dirasain- hambar gitu. Oh, cobain hambar dong. Berarti tetap enakan masakan Oh, Indonesia jelas. ya. Nah, Indonesia coba nomor uno. kan kalau di Indonesia itu banyak ya kayak tukang cilok, Iya, sebelah apa di sana gitu. juga ada? Di sana ada nggak kayak pedagang kaki lima kayak Iya. amang-amang dorong gerobak, ada gak di sana? Ada gitu kan, cuman yang Jajanannya jualannya apa? enggak ya jauh banyak kayak mereka biasanya jual kacang-kacang rebus gitu. Ada di jalan-jalan kacang rebus, atau misalkan yang di jalan-jalan banget mereka ya kebab ya kan. Kebab, oh kebab di sana ada. Ya tapi bukan kebab yang kayak Turki ya, maksudnya Ya, kebab di beda sana lagi itu ya Versi daging mereka. daging dibakar, atau misalkan ati, jantung Ati apa? itu dibakar, Oh, ati kambing. Berarti bukan daging doang berarti ya? Iya, bukan daging doang, banyak gitu yang Indonesia dijadikan. daging apa sih? Daging sapi. Sapi ya? Sapi ayam. Sapi lah. Iya, Ayam. sapi. Gimana ya? Lupa, mohon maaf. Di sana lebihnya kambing, hati kambing atau misalkan jantung kambing, ayam. Oh, itu dominannya dibakar. kambingnya daripada sapi di sana. Iya, dominannya. Tapi kakak suka kambing? Aduh, suka tapi gak mau menikahi ya. Ya nggak mungkin dong. Suka untuk dimakan. Iya, tapi suka buat juga kan? Iya, suka. Enak Nggak sih. nggak ada kayak efek-efek apa gitu. Nggak. Sate kambing ada nggak tuh di sana? Sate kambing Kayaknya cuma ada gitu, cuman dibakar aja. Bakar yang nggak pakai bumbu, Oh, gitu. iya. Pakai sinti ya Iya, kan? lagi Pakai lah gitu. jeruk. Yang Kalau dari langsung Indonesia doang. Makanan di Indonesia yang kira-kira hampir mirip di Iran ada nggak kak? Ada kali ya. Nggak ada ya, kayak Beda. bakso cuanki gitu ya kan? Nggak. Nggak ada. Terus kayak telur gulung gitu. Di sana ada bihun nggak? Bihun nggak ada. Nggak ada bihun. Mie? Mie ada. Kalau Indomie, sarimi di sana ada nggak sih? Ada Cuma sekarang. jarang kayaknya. Jarang, cuman di sana ada kayak Indomie gitu merek mereka, tapi yang itu dia tadi hambar gitu, bumbunya nggak seenak kita ya. Kita udah mau varian rasanya banyak, iklan ya. Jadi sponsor kita kan ke sponsor ya niatnya ini. Aku pengen tahu makanan kesukaan kakak yang ada di Iran itu apa? Sukanya itu akbar juje. Contohnya apa itu? Itu Akbar ini itu yang yang tadi ayam. itu ayam Oh, kayak semacam dibakar gitu, ayam bakar. Nah itu yang menurut kakak yang paling Hambar nggak? masuk ya kan di lidah kita. Udah hambar kan? Enggak enak lah. Di sana ada nasi padang nggak? Ya nasi padang. Kan kalau di sini versi Sedih nasi. memikirkannya. Surganya ada di sini. Ya kan kalau di Indonesia kan banyak ya, makanya kayak ada Di sana itu seblak, terus kayak makaroni jarang ngehe kan. Yaudah, kita pindah ke sana aja lah. Kita jualan di sana kita kan kaya ya kan. Untung banyak Di sana kalau ada nggak sih kak, kalau di Indonesia kan kayaknya namanya kayak warteg gitu kan sih kalau buat orang makan. Dari sana di Iran ada nggak? Warteg nggak ada ya. Cuman ya di sana restoran banyak. Restoran tuh Restoran, kafe banyak. yang sering banyak dikunjungin itu sama anak-anak muda
atau enggak? Kafe kalau sekarang ya. Kalau zaman sekarang kafe di sana. Kafe itu yang sampai gang-gang aja itu ada kafe gitu di sana. Iya, itu. betul. Iya. Angkringan sama kafe itu beda. Iya, beda kafe. Iya, Kafe kayak bener kafe gitu. Cuma Kafe dia yang ada mewah. di dalam gang nggak ya? Iya, biasanya misalkan ada di perumahan ini gitu, ntar di ujung gang tuh ada kafe besar. Di sana ada kopi gak, Kak? Kopi ada. Kopi kayak gimana khusus dari Iran Kopi atau kayak Enggak. Liong itu Iya. gitu ada gak? Ada nggak? Enggak juga ada. Di sana mungkin kopi Iran nggak terlalu terkenal dan mungkin nggak terlalu enak juga. Tapi di sana Rasanya gimana kopi Kak di sana? Sama sama kopi di tanpa Indonesia. gula pahit ya kalau Iya, nggak salah. Iya, pahit. Dan rasanya ternyata pahit juga gitu. Pahit. Enggak kan kayak ada di mix itu campur misalnya kayak ada kan kalau di sini Iya. ada Liong, cap naga, ada Liong tanpa gula, ada Torabika, ada kita ikut jadi sponsor nih jatuhnya. Kita endorse semua. Ada kopi ya nggak jauh beda dari sini ya. Dan kayak misalkan kopi Torabika kayak gitu, ABC itu mungkin udah masuk di sana. Oh, udah ada di Udah sana. ada di sana. Jadi misalnya lah produk termasuk Indomie dan itu juga udah masuk di Iran situ. Di sana harganya sama nggak kalau di Indonesia? Oh, jelas Kayaknya beda sih ya beda. pastinya. Di sini. Di Indonesia kan kopi pasti Cuma 1000 1000 atau dua ribu udah gak ada sekarang Bagus, 1000 Kak. ya 1000 enggak 2000. Iklan. Jangan lupa nih endorse. Oke, siapa tahu kita bisa jadi orang Ya, endorse ya aman kan? aja sih. Kalau di sana harganya berapa Kak? Ya 3 kali lipat dari sini. Kalau misalkan Iya, di sini betul. misalkan mie 2.500-an, Di sana bisa 15.000. Satu. Iya, satu. Berarti untuk kayak kebutuhan makannya benar-benar besar ya kebutuhan hidup di Ya, sana. kalau pengen itu kan jadinya jatuhnya makanan impor dong. Heeh. Ya, Tapi makanan kalau impor makanan mahal. di sana impor mahal ya. Enggak, kayak misalkan mie atau Indomie diimpor dari Indonesia ke Iran, ya jadi pastinya kan harga impor mahal. Termasuk kayak Indomie itu barang mewah di sana ya. Ya, Oh, kan? itu betul. barang mewah Kak. Berarti Beneran. berarti kita kayak bakal sering makan Lama banget Indomie. di sana. Kita berarti kayak jatuhnya kita orang kaya ya kan? Iya, Bisa betul. makan kayak gitu. Kalau di sana Kalau di sana, kalau di sini mungkin ya standar. mahal banget di sana. Jadi kalau jadi- misalkan kita pengen makan Indomie, ya siapin Harus nabung dulu gitu. iya nabung gitu. Butuh duit lebih banyak. Tapi di sana kakak sering jajan gak sih? Indomaret kan di sini ada Indomaret Alfa, terus Ada, Lotte gitu. Di Di sana ada sana nggak? kalau Indomaret yang seperti itu mungkin jarang ya. Tapi ada supermarket. Oh, supermarket. Supermarket atau misalkan warung-warung banyak sih warung, tapi ada juga supermarket yang lumayan agak besar gitu di sana. Hampir sama lah kayak Indomaret atau Alfamart. Isinya juga sama. Iya. Kayak di Indonesia gitu. Barang-barang kebutuhan sehari-hari gitu kayak Indonesia. Cuman ya produksi mereka. mereka gitu. Kalau di Indonesia kan kita ada kayak musim hujan ya kan. Kalau kadang panas cuma kayak panas gitu, panas mencereng. Di sana ada berapa musim ya? Di sana ada 4 musim. Apa aja tuh? Ada musim dingin, ya sama kayak dengan negara-negara 4 musim lainnya. Musim dingin, musim semi, musim panas, musim gugur gitu. Musim dingin? Ada salju turun. Ada di sana. Iya, ada. Sekarang di sana lagi musim apa? Sekarang ya, musim Kak? panas. Oh, lagi musim panas. Oh, datang ke Indonesia berarti alhamdulillah ya. Iya. Gak panas-panas banget di sana. Banget. Tapi kalau musim panas di sana nih ya Kak, Iya. orang-orang di sana tuh kayak kulitnya hitam gak sih? Jadinya Ya, enggak. enggak ya, tetap Karena ya di sana sama mungkin gitu. panasnya panas kering ya. Oh, di Kalau sana kita kan panas lembab kering. ya Iya, kan. Iya, benar. Jadi keringetan. Kalau di sana nggak keringetan walaupun panas. Kita keluar nih ya, jalan bukan yang olahraga maksudnya, jalan aja. Jalan biasa. Panas nggak akan keringetan. Oh, cuma kayak Kalau hawa di- aja iya, ya? kalau kita kan di sini diem aja gitu, langsung keringetan. Di sana enggak, karena nggak lembab kan, panasnya panas kering. Iya, oke mungkin kita ngebahas makanan terlalu lama juga Iya, ya nih ya. Ada kita back to topic kan. Jajan lapar nih. Enggak ada, jangan suka begitu. Malu-maluin. Kakak kan kerjanya di kedutaan ya Kak. Nah, selama kakak di kedutaan itu apa dong nggak sih momen yang bikin kakak benar-benar senang gitu? Suatu kejadian. Kalau misalkan kedutaan itu kan kayak suka menyelenggarakan event-event besar, kayak misalkan 17 Agustusan gitu kan. Oh, contoh kalau kayak di Indonesianya. Iya, misalkan di kedutaan mengadakan event seperti itu. Dan ya kalau misalkan ada event misalkan 17 Agustus kan kita di Atan misalkan ditugaskan untuk mencari orang untuk paskibra misalkan. Kita ngelatih mereka paskibra gitu. Itu kan melatih mereka itu misalkan disiapkan dari 1 bulan sebelumnya gitu kan. Nah, misalkan kita udah latih mereka gitu, terus menyiapkan ini dan ketika momennya misalkan 17 Agustus pas paskibra dan itu berhasil, itu ada ada kebanggaan tersendiri yang menjadi aduh, itu tuh yang nggak terlupakan gitu dan berkesan aja gitu setiap ada momen-momen. Karena
untuk di sana gitu kan, momen untuk kumpul orang Indonesia semuanya itu ya di 17 Agustus itu. Oh, di sana 17 Itu titik Agustus kumpulnya di mana? Di kedutaan. Oh, di kedutaan. KBRI, Nah, gitu, di kalau Wisma. ada acara 17 Agustus kan di sana 7 Agustusan penaikan bendera gitu. Iya, ada Nah, benar. boleh. Ya boleh kan di kedutaan. Di kedutaan. Jadi kalau misalkan di sana tanah kedutaan atau gedung kedudukan atau gedung Wisma Duta Besar itu masuknya wilayah Indonesia walaupun di Iran gitu. Hukum yang berlaku di dalam Wisma itu adalah hukum Indonesia. Gitu. Di sana kalau Agustusnya cuma kayak bendera gitu aja apa ada kayak Enggak. lomba-lomba? Oh iya, ada lomba-lomba juga. Apa aja tuh kalau lomba-lomba? Banyak. Kayak Maksudnya sini itu juga. ya, makanya momen 17 Agustus adalah momen berkumpulnya orang-orang Indonesia di sana gitu Seluruh kan. ya? Ya, seluruh Indonesia. Nanti datang dari Rame beberapa banget kota. berarti ya? Iya, rame banget. Kecuali 2 tahun kemarin karena Covid itu ditiadakan kan karena secara online. Oh, dilaksanakan. 17 Agustusnya online? Iya, untuk Covid kemarin 2020 2021 Hmm. ya karena Covid ya kan. Tapi tahun-tahun sebelumnya itu adalah momen kebersamaan dan berkumpul itu ya di 17 Agustus itu. Tapi Betul. kalau misalkan kan ada lomba nih. Iya. Kalau sekarang mah kan Covid kan ya. Iya. Kalau yang dulu itu lombanya kan pasti banyak tuh yang macam-macam. Di sana ada kerupuk gak? Ya, ada itu kerupuk didatangkan khusus langsung di Indonesia. Oh, dari Indonesia Iya, dibawa. untuk lomba kerupuk gitu. Kerupuk yang bulat putih Iya, itu. lomba Serius? kelereng, Oh, kerupuk. ada. Kelereng itu- di Itu Iran ada. berarti didatangin juga kelereng. dari Indonesia. Enggak, kalau kelereng di sana ada orang-orang Oh, Iran ada. suka juga anak kecil yang main kelereng gitu. Ada. Cuman ya kayak misalnya kerupuk, terus apalagi yang di Apa sih Indonesia namanya banyak kata ya. kayak teh yang dilumurin ada Oh, kecap Oh, atau itu bawang? nggak ada di sana. Nggak ada. Itu semangka terus kasih koin ya, Iya, terus ada. ngegigit. Oh, itu- Panjat pinang ada enggak? Ada. Panjat pinang nggak ada. Enggak ada. Bingung juga bawa pinang dari sini ke sana aja. Nggak ada pinang di sana. Kalau enggak kan bisa tuh pakai bambu ya kan? Ya, Oh, tiang aduh. tiang. Tiang kayak Nggak gitu. ada di sana. Oh, di sana. Karena ya apa namanya jatuh. Karena apa namanya ya? Pertama mungkin di sana kalau kedutaan kan di ibu kota ya kan. Iya. Di ibu kota nggak ada tanah gitu. Nggak, oh, nggak ada tanah Semuanya ya. udah Pasir, pasir semen gitu gitu. pasir. Oh, semen pasir kalau di sana. Semen pasir juga ada gitu. Udah di plester lah itu. Tanah-tanah. Ya Nanti tanah-tanah jarang, kayak jarang. kita itu udah jarang gitu. Namanya di ibu kota ya kan. Iya, Jadi simpel kalau gitu. misalkan orang mau ikut panjat pinang kayak gitu, masa jatuhnya juga. Ya ada. Aduh. Itu kan padahal di acara Agustusan itu lomba panjat pinang Iya, itu itu paling paling seru khas. banget Iya, ya kan. paling seru. Mama pada heboh ya kan. Betul. Oh iya, biasanya lomba Agustusan itu ada gak sih kayak bapak-bapak pakai daster gitu Iya. main bola? Ada nggak di sana? Nggak ada. Nggak ada. Berarti di Oh, Nanti Indonesia harus diadain ini tapi harus nggak dong. ada. betul dong. Usulin Kak kayak itu paku ke botol. Oh itu ada. Ya, itu ada. Di sana ada loh kalau Agustusan lomba apa aja tuh Kak? Banyak ya, ya sama halnya dengan di sini gitu kayak balap karung, kelereng, Pecahin ya, balon? pecahin balon, ada Ada. juga atau misalkan nyari koin di dalam terigu gitu. Itu ngambil belut-belut. Belut di sana nggak nggak ada, di sana ada nggak ada belut. Kirain kali di sana ngambil pakai ulur ya kan? Kirain kita ada belut. Iya ya gitulah, tapi ya seru aja gitu. Iya, Terus adalah momen kita berkumpul bersama, lomba-lomba, ketawa-ketawa gitu kan. Kadang ada pensinya juga kan. Pensinya Ya, gimana tuh Kak? ya misalkan penampilan tarian, terus ada band. Apa aja tuh tariannya? Ya banyak ya tarian Apa? jaipong Oh atau ada, apa. di sana. Oh dari khusus Indonesia ditampilin. Iya ditampilin biasanya gitu. Kayak itu di momen 17 Agustus. Di sana ada ini nggak sih Kak, lomba apa sih namanya yang di atas kali terus ditaruh kayak Oh, begitu ini sih Oh. apa sih gelombang pakai bantal. Sarung guling. bantal Iya, ya, iya guling. itu. Nggak ada di sana. Iya nggak ada kalinya Nggak ada juga juga. ya. Oh nggak ada. Kali ini ada versi apa ya kan di sana? Bisa diadain tapi kita harus bawa kalinya dulu dari Ciliwung ke sana ya. Jangan jauh banget di kolam berenang bisa dong. Di kolam berenang ya kan, tapi itu Iya. tetap sih di Harus Indonesia ada paling seru. kayunya. Iya. Mendingan kita aja. yang Bambu tapi di soalnya sana daripada ada, Kak? kayunya. Bambu ada. Oh, ada. Ada bambu. Tapi kan kecil kan, Iya, sakit bambunya kali. bukan bambu yang Yang gede. Oh, bukan bambu gede kayak di sini. Masa ya harus pakai pesawat sih dari Indonesia dibawa ke sana. Makanya, daripada bambu yang dibawa sama pesawat, mending kita aja. Wih. Nah, terus kakak kan kerja di kedutaan nih. Nah, terus tadi kata kakak teh menerjemahkan bahasa misalnya dari Indonesia ke Iran atau Iran ke Indonesia. Pernah nggak sih kayak menerjemahkan bahasa dari negara luar gitu? Jadi kayak Selain Iran, iya kayak Indonesia. Iran dari ke negara mana? enggak mungkin karena kita kerja di Iran gitu kan pastinya bahasanya itu gitu. Untuk misalkan bahasa lain ya pastinya di setiap negara kan kita punya kedutaan. Itu pasti tugasnya Oh, kedutaan masing-masing itu. gitu. Oh, Iya. ada tugas masing-masing. Iya. Kita ya Berarti bukan PSM kakak aja. doang ya? Terus selama kakak di Indonesia nih, kan kakak libur kurang lebih 4 minggu. Iya. Nah, kalau sama hari ini udah terhitung berapa minggu tuh kak? 3 minggu.
Oh bentar lagi berarti udah Iya, balik lagi ke sana ya? Tanggal sekian kakak udah harus pulang. Jadi hari Kamis depan harus sudah pulang. Kamis depan. Iya, Kamis. Kakak selama udah di Bogor ini udah kemana aja tuh kak liburannya? Ya, ke Bogor. Atau kumpul kan? Ya kemarin tuh alhamdulillah ya selama liburan ini yang pasti kalau ke Bogor itu banyak ya Curug sama keluarga. Ya banyak juga waktunya sama keluarga lebih banyak, terus ya sempat kemarin main ke Bandung, Ke rumah ke saudara? Jakarta. Hah? Bukan, ke teman di sana jalan-jalan. Ya menikmati pesona indah Indonesia. Iya, Ya kan? udah kangen juga kan Iya, kan? Aku gitu. pengen nanya nih kak, kakak itu anak pertama apa ada saudara lagi? Kakak anak kedua dari 5 bersaudara. Ada kakak satu, kakak yang udah nikah ya kan, udah punya anak 3. Kakak anak kedua punya adik lagi 3. Itu ada yang masih sekolah kah atau sudah putus? Udah Lulus lulus semua? semua. Laki-laki sendiri kan? Enggak, Ada 3 laki-laki 2 cewek. Ada yang laki semua dong? Adik-adik cewek 2, laki 1. Kakak cewek, cowok 1. Oh cowok cewek Ya, gitu. cowok. Kan kakak ini kan udah nikah. Nah kakak kapan nih? Nah, aduh, jangan ngomongin masalah ini, kan calonnya udah ada belum? Aduh. Gimana nih? Open. Iya, udah. Ya, mungkin kalau misalnya masa itu kita bisa nanya di belakang aja kan, di belakang layar. Takut jebol juga kan ini kayak disensor, belum boleh dikasih tahu Iya, deh iya, siapa, iya. masih rahasia. Rahasia, ya kan? Rahasia, tapi kalau misalnya yang beneran jadi, undang-undang kita Ya, dong ada masih masih bisa. Insya Allah. Mungkin nanti bisa sama pasangannya kita undang untuk podcast di Boleh. sini. Bisa kan? Maksudnya kalau nggak pada datang ya nanti. Insya Tapi diundang Allah. ya. Diundang. Siap. Iya. Bisa berkawan ke Diundang. Mr. Sultan. Iya betul. Ntar Nah, Mr. Sultan kita eh, ajak. Kakak di kedutaan itu tugas-tugas utama sebagai seorang atan gitu apa? Tugas utama. Kakak staf atan ya. Staf Jadi ya. staf kantor pertahanan. Ya mungkin tadi tugas utama yang mungkin lebih karena bagian administrasi ya. Misalkan salah satunya menerjemahkan surat-surat itu mungkin tugas utamanya ya. Tapi kalau Selain misalkan atas pertahanan secara umum mungkin atas pertahanan itu kita bekerja di bidang keamanan gitu, misalkan mengamankan warga negara Indonesia yang di sana. Gitu. Ada yang tersesat bantu gitu. Iya, tersesat langsung ya kan. Tersesat gimana nih? Maksudnya kayak Iya. dia nggak tahu tempat gitu. Iya, oh kesasar. Kesasar lah gitu. Kesasar. Tahu-tahu dia kan tiba-tiba nelpon, halo. Dan saya bingung nih saya ada di kemana, daerah gitu. mana nggak tahu ya. Iya, coba tolong foto-foto Tolong, gitu ya. ya. Kalau di Iran sama di Indonesia kan, ini di Indonesia kan lagi siang nih kak. Iya. Yang mau menjelang Beda siang lah. berapa jam sih? Beda berapa jam sama di Iran? Kalau untuk musim sekarang ya, musim dingin dengan musim semi dengan musim panas itu bedanya 2,5 jam. Tapi nanti kalau musim gugur dengan musim panas musim dingin itu bedanya 3,5 jam. Apa ya berarti? Iya. Kalau dari sini ke Iran itu berapa lama perjalanan sih kalau naik pesawat? Perjalanan tergantung kita rute mana, tapi kalau misalkan mau langsung 10 jam pesawat. Baca Gempor Eh? Deket. Enggak dekat 10 Enggak, jam. 10 kan Kalau ya pesawat lumayan jauh, sih, lumayan. Lumayan. Tapi kakak kalau misalnya naik pesawat kayak gitu tuh, itu dari Indonesia sendiri kah atau ada nanti bareng sama Ada teman teman dari gitu? sini? Dari sini. Ya tergantung, kalau lebih banyak sendiri sih kalau pulang. Itu kalau kalau misalnya naik pesawat nih nyampe Iran sana, nah itu dari bandara ke tempat kakak tuh kayak tempat tinggal asrama ya mungkin ya apartemen ya kan apartemen jauh nggak kak? Sekitar 1 jaman lah dari bandara. Naik apa tuh kak? Taksi? Ya, ada taksi, ada banyak ya. Taksi ya mungkin kebanyakannya. Angkot ada nggak di sana? Angkot gak ada. Ada yang bis, bis Bis ada. ada. Kereta gitu? Kereta ada. Itu apa sih? Aku pengen nanya. Keseharian kakak di sana teh apa aja sih kegiatan selain bekerja? Selain bekerja ya Nah, biasanya apalagi ya libur? hangout bareng teman-teman. Ya apalagi gitu. Biasanya pulang kerja langsung ke rumah nonton mungkin Kenapa? ya nonton filmnya ada di laptop aja ya kan. Oh, lebih banyak. Atau kumpul bareng teman-teman, keluar bareng temen, atau misalkan kalau ada liburan yang misalkan 3 hari pergi keluar kota Teheran gitu, kunjungin tempat-tempat wisatanya di Iran gitu. Udah kemana aja tuh? Banyak. Gimana boleh
boleh gitu cerita sedikit. Sedikit lah. Iran itu banyak ya, maksudnya tempat-tempat yang bisa kita kunjungi gitu. Destinasi wisatanya lumayan banyak di sana kan. Contoh yang paling terkenal gitu. Iya, yang paling terkenal, kalian pernah dengar kata Persepolis belum? Belum, baru dengar Berarti ini. nggak terkenal. Gak terkenal apa kita emang kagak tahu. Kita aja saja kali yang Isfahan? kurang gitu. Kata Isfahan, Enggak. katanya Isfahan itu nisfi Jahan atau half of the world itu ada di Isfahan gitu. Setengah dunia kan di sana. Ada apa sih emang di sana? Nggak ada apa-apa. Enggak ada apa. Mungkin kita kira ada kayak curug. Iya. Ada pastinya ada apa-apa gitu kan. Ada misalkan ada tempat sejarah namanya Siasepul, Jembatan 33. Itu bagus untuk view Instagram itu. Untuk kasih makan netizen kita foto di sana bagus lah. Cocok berarti ya. Pernah ke sana berarti kakak? Udah paling 3 kali 10 kali mah pernah di sana ya kan. Sering juga ya, berarti. Sering. Suka nggak Kak sama kayak pemandangan-pemandangan di sana? Ya suka banget, kakak itu ya seneng juga gitu naik gunung di sana. Oh, berarti Berarti udah naik gunung. Bisa Cinta gunung Iya. juga dong. cinta sering pernah Hiking gitu. Iya, sering kayak gitu, tapi ya yang sekitar ibu kota ya, sekitar Teheran nggak jauh. Kan di sana daerahnya daerah pergunungan juga. Bahkan di sana sebenarnya ada gunung tertinggi di Timur Tengah, Iya, benar. Apa sih namanya? Damoan. Ada gunung Damoan itu gunung tertinggi di Timur Tengah gitu. Kayaknya lebih tinggi dari Jayawijaya kali ya. Bisa dicek lah nanti Iya, Damoan ya kan. Aku pernah dengar gitu. Nah itu Damoan. Ya kakak itu pengen banget ke sana cuman belum kesampaian sampai sekarang. Baru gunung-gunung sekitarnya aja sih yang sudah gitu. Tapi Sampai untuk puncak yang- tapi. Ya sampai puncak. Cuman yang Damoan ini masih belum kita taklukkan gitu. Iya. Tapi kalau naik gunung sendiri atau bareng teman-teman? Bareng teman-teman. Berapa hari biasanya ya? Ya kita nggak pernah camping sih. Oh cuma kayak Oh, udah cuma naik sampai atas turun lagi turun gitu. lagi. Turun lagi. Misalkan berangkat pagi nih jam 5 Iya. ya kan habis Nyampe ke kita sana harus ada berangkat. target gitu ya. Iya, karena kan nggak jauh kan dari pusat kota ke maksudnya ke bawah kaki gunung itu nggak jauh gitu, paling 1 jam atau 2 jam paling lama. Misalkan dari jam 7 atau jam 8 kita udah mulai naik 5 jam kan, karena jam 2 itu kita sudah turun, ya sampai mana aja gitu, nggak harus ke puncak, yang penting Oh kita nggak naik sampai gitu. puncak berarti ya? Iya, tapi kadang misalkan kita percepat jalan kita itu sampai puncak. Kan biasanya kita juga di sini sama juga kan naik gunung, cuman biasanya kita start pagi tapi tetap harus pulang juga hari itu. Cuman kita biasanya camping dulu. Gitu. Kalau misalnya di sana suka ada orang yang kayak jogging gitu nggak? Iya, banyak. Mereka kebetulan di Teheran itu atau di Iran itu banyak sekali taman-taman di kota ya, taman-taman dalam kota itu banyak, dan masyarakat Iran itu seneng gitu jogging pagi, Jogging gitu ya, sore hobi. itu hobi mereka, dan kebanyakan taman-tamannya di sana pun ada apa namanya ya, disiapkan tempat-tempat olahraga gitu. Oh ini udah Udah disediain khusus Iya, ya berarti? khusus. Jadi Saking enak di mereka sana. sukanya gitu sama kayak Suka itu, mereka suka olahraga. Terus guru kan suka naik gunung tuh. Ya. Di puncaknya itu dingin banget apa gimana? Tergantung musim ya. Kalau misalkan musim panas ya pastinya panas. Oh, Kalau enggak. dingin ya dingin. Kalau misalkan musim dingin ya biasanya kita jarang juga kalau musim dingin, karena kan banyak salju kan. Jadi jalannya ketutup salju gitu. Jadi takut juga, takut Lesang nyasar. ya? Lesang saya licin. Iya. Sudahnya Iya, keluar. pasti itu kan lesang, licin ya kan. Itu pasti licin, yang utama itu kalau lagi musim salju atau lagi musim dingin ya jalannya itu nggak kelihatan. Itu yang berbahaya kan. Kalau kita kehilangan jejak bisa nyasar. Iya betul. Kan Mister ini kan orang Bogor. Iya. Bisa dong bahasa Sunda. Ya bisa tuh. Jangan udah kalau jangan lah. Kenapa emangnya? Enggak Ya ada. udah. Ada mah yang macam-macam aja. Mister tuh yang tadi ya Kak, maaf. Asli orang Sunda apa Asli campuran orang gitu? Sunda. Oh. Nggak campur-campuran. Ibu Sukabumi, ayah Bogor. Oh gitu. Iya. Lahirnya kakak di Bogor. Lahir di Bogor. Ada adik atau Semuanya di Bogor. semua di Bogor berarti real Sunda ya? Real Ya, Sunda, real orang Bogor. Oh, campur-campur. Bogor pisan Bogor berarti. pisan. Mantap, mantap. Ini ada nggak sih hal yang berkaitan mengenai atas pertahanan luar negeri di bidang pendidikan Kak di sana? Kalau atasnya pertahanan itu mungkin lebih di bidang pertahanan dan keamanan ya kan. Lebih Tapi khusus ya? iya, tapi kalau misalkan di kedutaan sendiri ada bagian sosial budaya dan pendidikan. Ya ada gitu di bidang pendidikannya. Tapi itu di bagian kedutaan yang lain. Maksudnya di kedutaan juga di KBRI itu ada Cuman yang bidang lain. itu, cuman yang bagiannya sosbud dikit itu aja. Ada gitu. Ada di sana ya berarti samanya. Ini kakak kan
suka kadang ngumpul tuh sama teman-teman Iya. di apartemen itu. Coba bisa kali Kak cerita gitu, kita sama sobat-sobat PB gitu. Kakak kalau misalnya lagi ngeriung, apa sih yang biasa diobrolin, candaan apa Ngariung gitu? banyak ya. Ya banyak, maksudnya setiap ngariung ngariung Kan Setiap sudah kita besar kumpul, kita, ya, ya, setiap kita berkumpul ada aja gitu hal yang dibahas, karena kita cuma main aja gitu, main Uno atau main apa aja lah, Ludo ada catur, nggak? Ludo. Oh, ada. Kita beli dari Indonesia Ludonya gitu. Kita main Ludo, kita main Uno, kita main catur, atau banyak lah ya, untuk menghilangkan kepenatan di asrama masing-masing. Kita refreshing gitu kumpul, kita atau misalkan pembicaraan serius, kita selalu ngadain kajian ya kan, kajian ilmiah atau apa aja itu selalu kita adain di situ. Aku pengen tahu nih Kak, hobi Kakak apa sih? Hobi naik gunung. Hobi naik gunung. Selain itu? Selain itu nonton, yang Nonton. paling hobi. Iya, nonton Apa film. nih? Film genrenya apa nih? Apa aja yang penting film. Yang udah pernah ditonton? Heeh. Apa? Yang paling Yang disuka? mungkin cocoknya pertanyaan apa yang belum ditonton. Iya. Berarti Oh berarti hampir semua udah pernah dong. Kemungkinan gitu. Coba sebutin satu film mungkin belum kakak tonton. Indo kah atau? Ya terserah, Indonesia apa aja gitu. Oh yang Marvel itu Iya, yang baru. dokter apa sih namanya? Doctor Strange. Iya, itu ya. udah. Kakaknya di Desa Penari. Udah. Oh, udah dong. Wah. Apa ya? Apa ya kita kayak bingung. Mungkin yang belum pernah apa? Apa yang belum? Yang belum. Kalau film yang agak sedikit kayak kayak percintaan kayak gitu suka ditonton mungkin Ya Kak suka Suku. juga. Kayaknya semua genre kakak lahap. Horor? Horor? Oh, apa aja gitu, yang apalagi penting ya. nonton Yang gitu. penting nonton. Oh. Karena mungkin untuk menghilangkan kejenuhan gitu kan di sana. Itu ya salah satunya itu ya nonton gitu. Misalkan gitu. Kakak tinggal di sana di satu apartemen, mesti satu ruangan gitu ya? Itu sendiri kah atau gimana? Apartemen tadi seputar kakak itu di sana kan di markas ya, atau apartemen yang disiapkan oleh kantor atas pertahanan. Ya kakak yang di sana itu yang apa ya, diamanatkan untuk jaga itu. Kalau misalkan lagi nggak ada mahasiswa yang tinggal di sana atau nggak ada masyarakat, ya berarti kakak tinggal sendiri di apartemen Suka itu. takut gak? Enggak juga. Ya kadang takut, ada perasaan takut ya kan. Tapi ya nggak sehoror di sini kali ya. Gak Di sana- soalnya tapi Iya. di sana masih agak adem ya Masih hawanya. adem. Tapi film-film agak horor-horor di sana tuh Nggak ada nggak sih? Ada, cuman nggak Apa banyak. yang terkenal? Nggak ada kali ya kalau film horornya. Nggak ada. Ya, Kalau di sana cenderung sama film yang apa sih? film drama ya kan. Drama. Percintaan gitu? Enggak, bukan drama percintaan tapi ya. Contohnya? Enggak Drama semuanya kehidupan. Drama kehidupan ya. Oh, sahabat gitu. Tapi justru film-film itu bagus-bagus. Iya. Beberapa kali memenangkan Oscar. Film Indonesia aja jarang gitu menangin Oscar. Bukan hanya jarang, masuk nominasi aja jarang. Tapi kalau Iran kadang sering masuk nominasi, bahkan jadi menang. Udah nonton Children of Heaven? Belum Itu pernah. yang filmnya selalu ditayangin di TV RCTI kalau lebaran gitu kan, Children of Heaven. yang Yang kamu ingat lawan nggak? itu mah. Yang anak-anak, dua anak-anak itu yang apa, gantian sepatu terus mereka lomba lari untuk juara 2 demi dapatkan sepatu. Nah itu nanti tontonlah Children of Heaven. Film yang paling Mungkin sering Sobat ditonton PB pasti pernah pernah Ya, dong. mungkin pernah, atau misalkan yang kemarin terakhir dapat juara Oscar ya kan, judulnya Salesman. Salesman, Vietnam. Kayak nggak asing ya? Iya. Itu pernah juara, Di mana? malah juara 2012 kalau nggak salah, atau 2013 itu dia juara Oscar tuh. Ya kan best apa namanya, bahasa asing terbaik ya. Banyak lah ya yang masuk Oscar. Terakhir mungkin Sun, judulnya Matahari, atau misalkan Separation. Banyak ya film-film yang lumayan. Dan itu drama, cuman dramanya bukan drama percintaan, jarang malah di sana misalkan drama dan percintaan, lebih ke drama kehidupan gitu, Berarti kayak film tapi kayak nyata. memberikan motivasi. Oh, Iya. kisah nyata juga ada di sana. Bukan kisah nyata, maksudnya filmnya itu kayak nyata gitu. Kayak nyata. Oh, Bukan filmnya yang latar musiknya beda juga aja, yang benar-benar ya apa ya, feel kita itu benar kayak dibawa masuk ke kehidupan dalam Iya, film itu. Iya. di Karena sana di situ. kalau film-film di sana tuh suka ditayangin di TV juga kan ya atau Iya, gimana? ya tergantung, ada film bioskop, ada TV. Kalau di sana justru bioskopnya itu nggak ada film asing, nggak ada film luar yang ditayang di sana. Jadi yang ditayangin di bioskop sana itu ya hanya film Iran saja gitu. Jadi nggak ada namanya misalkan Doctor Strange masuk di sana, di bioskop sana. Jadi benar-benar murni film yang ditampilkan di sana tuh dari Irannya Iran langsung. aja, nggak ada film luar gitu. Gitu. Ya. Dan Jadi- mungkin kalau
kalau misalnya film dari Dilan yang Bapak benar-benar suka gitu? Aduh, Bapak lagi. Bapak, maksudnya Kakak benar-benar ya mohon maaf Kak, yang menurut Kakak suka Banyak kan. yang paling diinget deh pokoknya. Yang paling diinget ya salah satunya tadi Children of Heaven ya kan. Dia menceritakan tentang apa tuh Kak? Itu dia misalkan tadi itu Dua anak. ya kehidupan dua anak adik kakak gitu kan dari kalangan rendah gitu, dan mereka itu yang kayak harus tukaran sepatu gitu untuk berangkat ke sekolah. Kakaknya misalkan masuk pagi, adiknya masuk siang. Jadi mereka itu karena cuma punya satu sepatu gitu, kakaknya berangkat pagi, jadi dia lari-lari ke rumah untuk ngasih ke adiknya biar adiknya bisa masuk sekolah dengan sepatu. Berarti dari cerita yang dari awal Kak siapa namanya? Aduh saya lupa. Kak Syarif kan ya? Iya. Kak Syarif cerita tuh berarti bener-bener banyak banget motivasi buat kita ya, terutama buat anak-anak SMK dan kita berdua nih, terutama seorang pelajar ya Kak ya. Kita bisa nggak sih Kakak tuh kayak memberikan saran kepada kita semua nih, terutama mumpung kita masih pelajar ya, masih SMK gitu, bagaimana kita membuka pola pikir kita ke depannya biar lebih baik, mungkin kita misalnya untuk mau kuliah di luar negeri, semangat belajar, apa itu Kak? Iya, Kak itu suka banget dengan motivasi yang tadi udah disampaikan ya, yang jadi motivasi hidup ya. Kayak misalkan Allah fi auni abdi madamal abdu fi auni akhihi. Ya kita tolong saudara kita agar Allah menolong jalan kita, ya kan? Karena sekecil apapun gitu yang kita bantu gitu loh. Kita bantu orang lain sekecil apapun itu, karena nanti Allah akan membantu kita untuk sesuatu yang lebih besar gitu. Itu salah satunya misalkan. Atau misalkan tadi ya dari baca-baca ini, bermimpilah ya kan. Orang tanpa kita, orang seperti kita tanpa mimpi akan mati ya kan. Itu yang ya rajin baca itu. Baca penting, banyak ya kan. Motivasi hidup sebenarnya di sini ini yang itu semuanya adalah motivasi gitu loh, motivasi yang ya kalau ditanamkan dalam diri kita itu aja misalkan cukup gitu kan. Iya sih, kalau misalkan kita benar-benar menghayati. Kayak misalkan ini jari bualan takun arifan, ini kan yang kedua, itu coba dan telitilah, saya kamu akan tahu ya kan. If you never try you'll never know, itu. Atau yang start not tomorrow ya kan, itulah tu akhiru amalaka ila laqad ma taqdiru yawm an ta'malu, itu kan. Itu yang itu dari mutiara dan mahfuzat semua gitu yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris kan. Itulah Maksudnya motivasinya benar-benar Masya Allah banget ya. Iya, motivasi dari sini. Dan dulu itu pernah Ustadz kami gitu kan memberikan kita 3M. Apa itu? 3M belum dengar ya? 3A. Action. Oh, itu action. Kalau saya 3M. M, mulai dari yang terkecil. Ya, kita mulai aja dari yang terkecil, jangan langsung yang besar gitu kan. M yang kedua, mulai dari yang terkecil. Kedua, mulai dari diri sendiri. Ya kan? Ketiga apa tuh? Yang ketiga, yang mulai dari sekarang. Oh ya, dari Jangan sekarang ditunda-tunda. ya. Tapi kan kata yang 3M itu jangan ditunda-tunda. Tapi kan banyak nih ya, mungkin ya terutama para pelajar ya suka kayak males itu menunda-nunda. Contohnya kayak ada tugas, nanti aja belum ada waktunya. Itu tipsnya Solusinya apa sih? Ya kenapa itu ada di awal coba? Start Ya dong. itu harusnya kita mulai sekarang gitu loh. Oh, jadi kita harus gitu. Iya, ikutin aja ini kan. The more you learn, the more you earn. Ini Bagus-bagus. keren bagus-bagus. Kita tinggal jalankan saja ya kan. Kalau kita ngerti ya. Kalau ngerti dong, Akan bismillah. mengerti jika kita jalankan. Nah, ya, itu aja. Ini Kita- jalanin ya. Itu kita tentukan tujuan kita. Apalagi nih anak-anak SMA ya kan. Kalau misalkan dulu udah mulai kita mulai misalkan dari perjalanan udah punya tujuan gitu kan, ingin kuliah dulu gitu, ingin kuliah itu udah misalkan dari semenjak SMA ya kan, ya waktu-waktu masa-masanya kalian gitu terus kita fokus dengan apa yang menjadi tujuan kita ya, kita coba sedikit demi sedikit kita mulai cari gitu kan. Dan apa ya namanya, apapun nanti yang menjadi tujuan kita atau apapun yang menjadi perjalanan hidup kita, yakinlah itu yang akan menentukan masa depan kita.
apapun kita sekarang, ya itulah kita di masa depan. Dan kan itu udah motivasi ya buat kita semua lah pada umumnya. Dan ini kan di SMK Purnamabakti ini kita ada kelas 12 ya Kak, yang dimana sebentar lagi itu kan mereka akan lulus dan mereka otomatis mungkin ada yang ada yang kuliah, ada yang bekerja, dan bahkan ada yang kuliah sambil bekerja. Nah, dari cerita Kak yang sudah tadi kita berdua dengar nih, kira-kira apa sih tips buat kita nih, terutama untuk para kelas 12 yang ingin mencari pekerjaan, mungkin bisa bekerja atau ada kesempatan buat keluar negeri, di luar negeri? Ya alhamdulillah ya, kalau sekarang nih ya kesempatan untuk kuliah di luar itu sangat-sangat terbuka sekali ya. Bukan hanya di Iran, di beberapa negara juga sangat terbuka sekali gitu. Ada banyak misalkan link-link untuk yang misalnya udah kelas 12 nih ya, yang udah harus memikirkan, aduh lulus SMA deh harus kemana ya kan, kerja atau apa. Kerja juga banyak pastinya kan, kuliah juga banyak. Mungkin ya kalau disarankan mungkin lebih baik lanjutkan pendidikan dulu gitu sebelum bekerja, karena di masa depan itu ya kita tahu gitu, mereka yang berpendidikan gitu kan, atau yang punya kasarannya ijazah itu akan lebih dibutuhkan daripada misalkan yang hanya lulusan SMA saja. Jadi ya sarannya lebih baik kuliah gitu. Kuliah di mana saja gitu kan, bisa di sini, di luar negeri, di mana aja gitu. Yang penting kuliah gitu. Bekerja boleh, misalkan kuliah sambil bekerja. Jangan bekerja sambil kuliah, tapi lebih bagusnya sih kuliah sambil kerja. Karena nanti akan dibutuhkan itu. Di masa depan itu benar-benar akan dibutuhkan apa saja gitu kan. Sesuai dengan minat dan bakat kita, sesuai dengan fashion dan kesukaan kita gitu. Iya, pengalaman juga itu ya ambil. Kalau misalkan pengen ke luar negeri, sekarang banyak lah ya link-link untuk beasiswa atau kuliah ke luar negeri, sangat banyak. Mungkin kalian bisa ikuti misalkan Instagramnya PPI Dunia. PPI Dunia itu ya organisasi pelajar Indonesia yang di luar negeri, seluruh dunia. Nah biasanya di Instagramnya PPI Dunia itu dia selalu memberikan informasi beasiswa. Kalau misalkan mereka yang ingin ke Timur Tengah ya ikuti juga PPI Timur Tengah. Oh, macam-macam ya? Macam-macam. Atau Afrika, Eropa, Amerika itu ada gitu, ada Instagram masing-masing, dan biasanya mereka memberikan informasi tentang beasiswa dan kuliah di luar negeri sana. Nah ikuti saja gitu, ikuti alurnya. Kalau pengen bener-bener nyari ya itu selalu pasti dikasih. Atau misalkan mau ke Iran, oke, kita terbuka gitu. Berarti ada kesempatan dong. Ada dong. Berarti buat sobat PB nih ya, terutama kelas 12 dan kalian ingin kuliah di luar negeri, bisa banget nih kalian tanya langsung ke Kak Syarif atau melewati Misterian, dan kalian mungkin ada rezeki dan kalian bisa kuliah di sana. Dan gak kerasa ya kita ngobrol udah lama, takutnya kakak aus juga, mungkin boleh diminum dulu Kak saja. Siap. Oke, disponsori oleh SMK bisa ya. Mari minum semuanya. Gak kerasa ya kita udah banyak banget cerita nih, denger pengalaman kakak, dan kakak juga udah ngasih banyak banget motivasi ya ke kita, udah banyak banget mengasih motivasi arahan ke kita semua, terutama untuk siswa-siswi SMK Purnamabakti ya Kak. Kami ucapkan terima kasih kepada Kak Syarif sudah menyempatkan waktu ke sini. Alhamdulillah udah bisa silaturahmi di sini, udah bisa ngobrol bareng adik-adik yang selalu ceria dan bahagia ini, dan ya teruslah jalani hidup ini ya, mudah-mudahan sukses semuanya. Amin ya Allah. Oke sobat PB, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak mungkin. Video podcast kali ini mungkin cukup sampai di sini aja ya Dila ya, dan kita bakal ngundang lagi bintang tamu yang bakal ngasih motivasi ya, dan pasti serunya ya Dil ya. Betul, luar biasa pastinya. Sekian spesial untuk sobat PB. Sekian, terima kasih.